Hari ini kita berhadapan dengan satu isu krusial, sistem UKT. Kelas menengah yang berada di dua kutub dianggap mampu, tapi nyatanya masih merasakan keberatannya. Mereka juga tidak dapat subsidi, tetapi juga tidak mendapatkan posisi keuangan yang nyaman. Berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus menerima kenyataan bahwa sistem yang seharusnya memberikan kemudahan dan transparansi, etika dan keadilan, tetapi malah bertolak belakang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Benaya Doharma Juniansan Pakpahan selaku ketua dari 11 Simons. Dan kami, kelompok 11 Simons, ingin membawakan opini atau pendapat kami mengenai isu yang sedang hangat terjadi, yaitu problematika pengaturan UKT bagi kelas menengah. Hal yang paling penting dan sering dibahas adalah tentang UKT ataupun ekonomi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena UKT pasti memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi keluarga mahasiswa. Yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan adalah bahwa keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke atas sudah memiliki ekonomi yang sangat berkecukupan. Sehingga berapapun biaya yang diperlukan ataupun apapun kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut pasti bisa ditangani oleh orang tua mereka. Berikut adalah wawancara dan hasil diskusi dan opini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami sudah bersama dengan narasumber ahli, Bapak Agus Muktarom. Selamat pagi, Bapak. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Menurut pandangan Bapak sendiri nih, apa sih definisi dari mahasiswa kelas menengah itu sendiri? Kalau dasar penetapan UKT itu kan berdasarkan kemampuan dari keluarga atau penghasilan dari keluarga, dihitung berdasarkan pendapatan per kapita. Kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat mahasiswa baru registrasi itu kan diminta memberikan data-data terkait dengan kemampuan, baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi pengeluarannya di luar hutang ya. Khusus di lapangan ya, pengalaman saya dulu verifikasi gitu ya, ada yang memberikan data yang tidak sesuai. Sebetulnya proses untuk verifikasi dalam menetapkan kena UKT berapa itu juga baiknya melibatkan dari teman-teman mahasiswa yang lain. Sifat dasar manusia itu kan ingin yang beruntung kan, diskusi gitu ya, dengan menyampaikan bukti-bukti kalau memang apa yang diupload di awal itu tidak sesuai. Nanti akan ada tim yang untuk memverifikasi, biasanya begitu. Apa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam penolakan banding UKT? Ada oknum-oknum tertentu yang memang memanipulasi surat keterangan tidak mampu dari desa, itu kan ada juga. Nah, yang agak sulit adalah wirausaha, misalkan pedagang atau ini kan penghasilan setiap tahunnya juga mereka bisa masukkan kapan saja. Tapi ya semakin kesini kan pemerintah juga makin ketat, sebetulnya bisa diverifikasi dengan pajak yang dia bayarkan ke negara. Jika mayoritas mahasiswa berhasil mengajukan banding UKT, seberapa signifikan kerugian yang dialami oleh pihak universitas? Sebetulnya bukan kerugian. Ya kalau pendidikan negara kan menjadi haknya masyarakat. Iya, betul. Nanti bermasalah hukum atau kalau dikatakan. Bagaimana upaya pihak universitas terkait problematika pengajuan keringanan UKT tersebut? Itu kan dibuka untuk diskusi gitu ya. Selama yang bersangkutan memang menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya, ya akan direalisasi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini bersama teman saya dari Fakultas Hukum. Mana pendapat Anda mengenai kenaikan UKT yang terjadi pada akhir-akhir ini? Dan jika itu dihubungkan dengan pendapatan masyarakat, bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Kenaikan UKT tahun-tahun ini ya, ini kan juga lumayan baru. Dan banyak kayak sistem UKT yang diselingi dengan IP, ada juga golongan-golongan. Walaupun universitas sudah punya niat baik untuk membagi ke golongan tertentu, tapi terkadang masih ada beberapa kampus yang golongannya itu tidak disesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Dan walaupun mereka sudah melakukan cross check kepada kayak nomor pajak dan lain sebagainya, saya masih merasa banyak masyarakat yang terdampak terhadap UKT yang menurut mereka terlalu tinggi atau terlalu mungkin urgent dengan harus bayarnya itu terlalu cepat seperti Unpad ini. Apakah Anda termasuk mahasiswa yang terdampak akan kenaikan UKT ini? Dari saya sendiri, saya kan keterima jalur SMUP, jalur mandiri ya, dan jalur SMUP itu mandiri untuk IP-nya tuh lumayan ya, 50 juta untuk Fakultas Hukum, apalagi kita ini cuma diberi waktu kayak 2-3 hari untuk menyiapkan UKT 50 juta dan juga UKT saya yang masuk ke 7 juta itu sebenarnya masih standar, cuman mungkin untuk beberapa orang itu bisa
tergolong yang tinggi, apalagi menyiapkan uang sejumlah 57 juta itu dalam waktu yang singkat mungkin tidak mudah bagi banyak orang. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi Anda katakan pada poin kedua bahwa dampak UKT ke diri sendiri itu termasuk yang dalam golongan laki lah, karena tidak terlalu besar dibanding yang lain. Tetapi dari sudut pandang mahasiswa nih ya, apakah bisa kenaikan UKT ini berdampak pada proses pembelajarannya mereka mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak terlalu mampu terhadap hal tersebut? Menurut saya itu akan sangat berdampak kali ya, apalagi kan kita nggak tahu kondisi ekonomi seseorang, dan seperti yang saya sudah tadi kasih tahu, kalau Unpad itu untuk durasi pembayarannya lumayan singkat ya, 2-3 juta, dan untuk mengumpulkan sejumlah uang dalam waktu yang cepat itu tidak mudah bagi banyak orang, apalagi di Unpad ini walaupun fasilitasnya bagus, kita juga harus memfasilitasi barang sendiri seperti laptop untuk kegiatan belajar dan lain sebagainya. Jadi emang diharapkan untuk pemerintah dan universitas PTN lebih spesifiknya agar menyesuaikan UKT dengan pendapatan masyarakat. Apakah ada bantuan dan dukungan yang Anda harapkan dari universitas mengenai kenaikan UKT ini? Tentunya ada golongan tertentu membutuhkan bantuan dari universitas, dan itu akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan bantuan ini, dan itu akan bantu memfasilitasi dan enhance their learning experience di Unpad menurut saya. Mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami kelompok Simons, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dari mahasiswa yang kelompok kami jadikan sebagai narasumber, kami bisa menarik kesimpulan bahwa kenaikan UKT tidak selalu disesuaikan dengan pendapatan keluarga mahasiswa, sehingga menjadi beban finansial yang signifikan bagi banyak mahasiswa. Meskipun universitas menawarkan sistem pengelompokan berdasarkan pendapatan, golongan UKT di beberapa kampus dirasa kurang tepat, sehingga mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah tetap merasa terbebani. Selain itu, tenggat waktu pembayaran yang singkat dan tidak fleksibel menambah tekanan, membuat mahasiswa kesulitan membayar biaya pendidikan tepat waktu yang akhirnya berdampak pada fokus dan proses pembelajaran mereka. Beberapa mahasiswa telah berupaya mengajukan revisi UKT kepada pihak universitas. Mahasiswa berharap ada dukungan dari universitas, seperti keringanan pembayaran. Menurut narasumber dari pihak kampus, penetapan UKT dilaksanakan pada pendapatan per kapita per keluarganya. Sebenarnya tidak ada istilah keringanan UKT untuk mahasiswa. Yang ada yaitu adalah penyesuaian yang disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tua dari masing-masing mahasiswa tersebut. Di Universitas Padjadjaran ini tersedia layanan konseling untuk membantu mahasiswa dalam mengkomunikasikan permasalahan terkait UKT mahasiswa tersebut.